Kematian. Kematian adalah keadaan di mana ruh meninggalkan jasad. Ketika ruh meninggalkan raga, kondisi raga sudah tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi. Kematian dalam pandangan Siti Jenar adalah pintu memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Kematian adalah proses pembebasan belenggu yang selama ini terperangkap di dunia sebagai alam kematiannya ruh. Ketika ruh terbelenggu dan terikat di jasad, maka potensi kemurniannya yang memiliki sifat-sifat ilahiyah menjadi redup. Dengan redupnya dan diamnya ruh dalam tubuh manusia ini, secara otomatis hanya tubuh fisik yang berperan. Keadaan inilah yang membuat manusia mengalami kealpaan, kegelisahan, ketakutan, kemiskinan, kesakitan, dan serba kekurangan. Lalu bagaimana agar potensi murni manusia yang sejati itu bisa kembali bangkit? Ajaran Siti Jenar memberi arahan pada laku diri kemanunggalan atau yang disebut sebagai mati sakjeroning urip atau diterjemahkan sebagai mati di dalam hidup. Maksudnya adalah mematikan raga, istilah yang dikenal dengan sebutan mati sakjeroning urip, urip sakjeroning pati. Kematian di sini adalah matinya ego. Secara praktis adalah seperti berkeinginan untuk hidup bahagia dan tentram. Semakin seseorang menginginkan kebahagiaan dan ketentraman di dunia, maka semakin seseorang itu jauh dari kebahagiaan dan ketentraman. Mengapa bisa demikian? Hal itu dikarenakan kualitas sejati mesti bebas dari ego. Selama berkutat pada pola kepentingan ego yang sama, maka seseorang tidak akan beranjak kemana-mana jua. Merasa nyaman dengan tidak beranjak kemana-mana, inilah kebodohan batin. Kebodohan ini disebabkan oleh egoisme, keterpikatan, kebencian, dan ketamakan. Ego adalah asal mula dari ketidakbahagiaan dalam hidup. Orang yang selalu mati dalam hidup adalah orang yang senantiasa menjaga diri dengan membuang egonya. Dalam mencapai laku mati sejroning urip, ajaran Jawa mengajarkan tentang adanya peran sedulur papat. Sedulur papat yang dalam wujud fisik ketika lahir berbentuk kakang kawah, adi-ari-ari, getih, lan puser harus diselaraskan. Mengapa mesti diselaraskan dan dikendalikan sedulur papat? Sebab bila keempat unsur itu tidak bisa dikendalikan, maka kehidupan manusia akan diwarnai dengan tarikan-tarikan nafsu yang menjurus ke arah yang negatif. Keempat sifat tersebut ada pada diri manusia. Sifat tersebut sangat kuat mempengaruhi dan menggerakkan pikiran dan perilaku manusia. Sifat-sifat tersebut dapat digambarkan. Pertama, nafsu alaumah adalah sifat dari puser, yaitu keinginan yang paling dasar dalam hidup berupa keinginan makan dan minum, keinginan yang hanya menikmati pemenuhan raga berupa makanan. Kedua, nafsu sufiyah adalah sifat dari ari-ari, yakni nafsu yang berkaitan dengan kehormatan. Nafsu ini mempengaruhi keinginan manusia agar disanjung, memiliki pangkat, derajat, loba, tamak, dan lain sebagainya. Ketiga, nafsu amarah adalah sifat dari getih. Bentuknya adalah rasa marah, emosi, dan kekecewaan terhadap apa yang menimpa diri manusia. Keempat, nafsu mutmainah adalah sifat dari kakang kawah, adalah nafsu yang mengarah pada pandangan pembelaan apa yang dianggapnya benar dan kecintaan pada dunia ruhani. Nafsu ini bila tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan rasa malas dalam berusaha, menghancurkan semua hal yang dianggap kotor atau tidak bersifat suci. Tidak ada gairah mencari harta atau pada tingkat ekstrim membenci duniawi. Ini juga akan menciptakan ketidakseimbangan dalam hidup.
Bila sedulur papat tidak dapat dikendalikan, maka kehidupan seseorang akan selalu diliputi kesengsaraan. Seseorang akan dirundung kegelisahan dan melampiaskan segala keinginan. Jika keinginan itu gagal, maka akan berakibat pada kesedihan dan kemarahan yang berkepanjangan serta sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dalam kaitan bagaimana manusia mengendalikan nafsu-nafsu tersebut, ajaran Jawa mengajarkan manusia untuk puasa. Hal ini dimaksudkan untuk menekan nafsu sehingga pikiran menjadi tenang, jiwa dan raga menjadi sehat, sehingga nafsu-nafsu tidak saling menguasai pribadi manusia. Proses pengendalian keempat nafsu pada diri manusia ini adalah proses yang dinamakan laku mati sajroning urip. Bentuknya adalah dengan melakukan 4 model tapa. Lelaku tapa dengan melakukan puasa dengan aturan-aturan tertentu. Tujuannya adalah membentuk pribadi manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Pada model pertama tapa ini disebut tapa ngeli atau menahan lapar. Di zaman dahulu dilakukan dengan bertapa di atas rakit dan menghanyutkan diri di aliran sungai. Tapa ngeli mengandung ajaran moral yang tinggi. Tapa ngeli adalah bentuk harmonisasi vertikal dan horizontal, keselarasan antara mikrokosmos atau manusia dan makrokosmos alam semesta. Seumpama air sungai yang mengalir menyusuri sungai mengikuti irama alam, lekuk dan gelok sungai yang merupakan wujud bahasa kebijaksanaan alam. Makna dari tapa ini adalah berserah diri dan menselaraskan dengan kehendak Tuhan, lalu mensinergikan jagat kecil dan jagat besar. Macam yang kedua adalah tapa geniara. Model tapa ini dahulu dengan cara tidak memakan makanan yang dibakar. Pemaknaannya adalah mengkondisikan agar kita tidak terbakar oleh api atau nafsu negatif, yakni keakuan, karena keakuan itu tidak lain hakikat iblis dalam hati. Tapa geniora adalah orang yang menjalankan puasa tidak merasakan sakit hati bila dibicarakan orang lain, tidak mudah terpancing emosinya. Pelaku puasa tapa geniora ini tidak gampang terbakar. Orang itu harus bisa menerima kritik sepahit apapun, bisa menanggapinya dengan langkah hidup yang kalem, teguh, dan rahayu. Macam yang ketiga adalah tapa banyuara. Tapa jenis ini secara fisik dilakukan dengan tidak memakan makanan hasil olahan dengan air. Maknanya adalah mampu menyaring tutur kata orang lain, mampu mendiagnosis suatu masalah, dan tidak mudah terprovokasi orang lain, tidak bersikap reaksioner, ojo kagetan, tidak berwatak mudah terheran-heran, atau biasa disebut orang gumunan. Orang yang terlatih puasa harus pandai mendengarkan orang lain. Jadi bukan hanya pandai bicara, tapi juga pandai mendengarkan dan penuh perhatian. Yang keempat adalah tapang luat atau mendem. Kata pendem yang artinya memendam, mengubur. Zaman dahulu cara bertapa seperti ini dilakukan dengan puasa ngebleng. Maksudnya adalah puasa dengan menahan lapar dan haus selama 1 hari, 7 hari, atau bahkan 40 hari penuh tanpa makan ataupun minum dalam bilik kecil yang gelap dengan cara menghilangkan atau menghalangi cahaya yang masuk. Biasanya pertapa akan menyendiri dan jauh dari hingar-bingar. Kalau dulu para pelaku puasa atau para pertapa ini biasanya pergi ke gunung-gunung atau gua biar tidak terganggu dengan sekitarnya dan mengubur diri seperti orang mati dengan tujuan mematikan hawa nafsu dan memahami apa itu dalam mati sejroning urip. Namun dalam konteks masa kini, sejatinya yang dimaksud tapa mendem dapat dimaknai secara bijak dengan cara mengubur, menghilangkan seluruh sifat buruk atau sifat ankara. Misalnya saja sifat takabur, sombong, suka pamer, dan sifat pamrih. Semua sifat buruk dikubur dalam-dalam, termasuk mengubur amal kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain dari benak ingatan kita sendiri.
sehingga hilanglah sifat pamrih atau ria dalam hidup dan jiwa manusia karena memberi dan menolong dengan ikhlas. Dalam artian meluruskan niat hanya kepada Tuhan, bertujuan menghilangkan sifat-sifat buruk dalam hati dan membersihkan hati dari kotoran serta penyakit-penyakit hati. Seyogianya kita tidak mengingat-ingat lagi apa saja amal kebaikan yang pernah diperbuat kepada orang lain. Sebaliknya selalu ingat semua dosa, kejahatan yang pernah dilakukan, sehingga pribadi yang bijak, mawas diri, dan selalu rendah hati. Ada pepatah Jawa yang mengatakan sebagai berikut: tulislah kebaikan orang lain kepada Anda di atas batu, dan tulislah kebaikan Anda pada orang lain di atas tanah, agar mudah terhapus dari ingatan. Jadi tapak ini adalah untuk membentuk sikap tidak membangga-banggakan kebaikan, jasa, dan amalnya sendiri. Terhadap sesama selalu rendah hati, tidak sombong dan takabur. Sadar bahwa manusia derajatnya sama di hadapan Tuhan, tidak tergantung suku, ras, golongan, ajaran, bangsa maupun negaranya. Manusia yang lulus dalam laku spiritual keempat macam tapa ini akan dapat membangkitkan sukma sejati, atau yang kita kenal dengan sebutan pancar. Pancar inilah yang mengendalikan kekuatan dari keempat unsur yang ada pada diri manusia. Laku spiritual ini dapat membentuk perilaku manusia yang berbudi luhur, sehingga dapat disimpulkan bahwa cara manusia Nusantara dalam membentuk manusia yang berbudi luhur adalah dengan cara mati sajroning urip, urip sajroning pati.